Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lingga Ika Ditya MSc APT dan Ibu Rani Rubianti MFAM APT selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran dan kewirausahaan. Dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul walaupun hanya secara daring. Adapun topik yang kelompok 5 akan bahas pada hari ini yaitu mengenai proposal kewirausahaan dan pemasaran dari usaha Kugis. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri dari kelompok 5 sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi atau presentasi pada hari ini. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Perkenalkan, nama saya Afni Nur Ajijah. Perkenalkan, nama saya Cantika Julia Natasya. Perkenalkan, nama saya Fatmasari Afriyanti. Perkenalkan, saya Gina Muftianisa. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nuryadin. Perkenalkan, nama saya Siti Jahra Apriliani. Perkenalkan, nama saya Vanessa Ripianandita. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai presentasi pada hari ini. Untuk penyaji 1, Afni Nur Ajijah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk latar belakang produk Kugis sendiri, seperti yang telah kita tahu, di Indonesia belum banyak masyarakat yang berwirausaha. Diperparah lagi dengan kondisi saat ini, yaitu COVID-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi semakin menurun. Tentu saja hal ini tidak menghalangi kita untuk terus melakukan inovasi terhadap suatu produk. Salah satunya produk makanan. Saat ini kita membutuhkan produk makanan yang menyehatkan bagi tubuh, atau yang biasa kita sebut dengan nutraceutical. Salah satu bahan nutraceutical yaitu jahe, kayu manis, dan juga madu. Jahe sendiri memiliki aroma yang khas, rasa yang pedas dan juga pahit, dan memiliki manfaat sebagai anti kanker, anti emesis, dan juga imunomodulator. Untuk kayu manis sendiri memiliki aroma yang khas, lalu juga rasa yang manis dan juga pedas. Kayu manis ini berfungsi sebagai imunomodulator. Lalu untuk madu sendiri memiliki rasa yang manis dan berfungsi sebagai antibakteri dalam perawatan luka dan juga infeksi. Oleh karena itu, kami bermaksud untuk membuat olahan pangan berbahan dasar alam yang terbuat dari jahe, kayu manis, dan juga madu dengan modifikasi kue kering atau yang kita sebut dengan kugis. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana proses pembuatan kue kering kugis, lalu yang kedua, apa saja manfaat dari kue kering kugis, lalu yang ketiga, bagaimana pengujian dari kue kering kugis, lalu yang keempat, bagaimana strategi pemasaran dari kue kering kugis, dan yang terakhir adalah siapa saja target market dari kue kering kugis. Menurut American Marketing Association, lingkungan pemasaran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lingkungan mikro dan yang kedua lingkungan makro. Lingkungan mikro merupakan faktor-faktor lingkungan di luar perusahaan yang memberikan pengaruh secara langsung dan cukup kuat pada perusahaan dalam proses pengambilan keputusan pemasaran yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggan. Terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan merumuskan rencana pemasaran dan juga harus memperhitungkan kelompok-kelompok lainnya dalam perusahaan, misalnya manajemen puncak, keuangan, pembelian, produksi, dan juga akuntansi. Lalu untuk yang kedua adalah pemasok. Pemasok di sini merupakan perusahaan bisnis dan perorangan yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan pesaingnya untuk memproduksi barang. Lalu yang ketiga ada perantara. Perantara di sini membantu perusahaan dalam mempromosikan, menjual, dan juga mendistribusikan barang kepada pembeli akhir. Lalu yang keempat, pelanggan. Pelanggan di sini merupakan sejumlah individu, kelompok, organisasi yang mengkonsumsi suatu produk perusahaan, dan di sini perusahaan perlu mengetahui karakteristik dan keinginan pelanggannya agar kepuasan pelanggan dapat terpenuhi. Lalu yang kelima adalah pesaing.
Pesaing merupakan individu, kelompok, ataupun organisasi yang sama-sama melakukan pemasaran kepada konsumen dan sangat mempengaruhi kesuksesan usaha pemasaran suatu perusahaan untuk meraih sasaran targetnya. Di sini, perusahaan ini perlu mengetahui karakteristik dalam lingkungan persaingannya seperti struktur industri, strategi pemasaran, ataupun aspek persaingan lainnya untuk memberikan nilai yang lebih kepada pelanggannya. Lalu poin terakhir yaitu masyarakat. Masyarakat di sini merupakan kelompok yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan seperti karyawan, pemegang saham, lembaga keuangan, dan juga media massa serta lembaga swadaya masyarakat. Lalu untuk lingkungan makro di sini merupakan kekuatan masyarakat yang lebih luas dan mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran perusahaan dan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap pemasaran. Yang pertama ada demografi. Demografi di sini berisi data kependudukan beserta karakteristik distribusinya, dan juga perusahaan di sini perlu melihat bagaimana kecenderungan demografi utama dan karakteristiknya karena dapat berimplikasi pada pengambilan keputusan dalam perencanaan pemasaran. Lalu di sini data demografi berisi tentang perubahan struktur usia, perubahan struktur keluarga, wanita, lalu juga tentang pendidikan. Lalu ekonomi di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelanjaan konsumen. Dengan di sini daya beli total tergantung pada pendapatan, harga, tabungan, dan juga kredit pada waktu yang bersangkutan. Baik, terima kasih untuk penyaji 1. Selanjutnya, untuk penyaji 2, yaitu Cantika Julia Natasha. Waktu dan tempat saya persilahkan. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan pendapatan, lalu tingkat pengangguran, perubahan pola konsumsi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan pembangunan ekonomi. Salah satu contoh, di saat tingkat inflasi tinggi yang ditandai oleh adanya peningkatan harga pada barang-barang di pasaran, maka tingkat konsumsi masyarakat cenderung menurun dan tingkat minat untuk menabung menjadi lebih tinggi. Lalu, C adalah lingkungan alam. Lingkungan alam adalah faktor daya alam yang digunakan sebagai bahan untuk produksi dan sebagai aktivitas pemasaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah campur tangan pemerintah, lalu terbatasnya sumber daya manusia atau SDM, lalu meningkatnya biaya energi dan tingkat populasi yang tinggi. Misal, dengan adanya isu-isu gerakan hijau untuk perlindungan alam atau green marketing, sebaiknya perusahaan menciptakan kemasan produk yang ramah lingkungan, yaitu bukan berasal dari bahan baku yang susah diuraikan secara biologis, tidak menimbulkan efek rumah kaca atau merusak lapisan ozon. Lalu, D ada lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi yaitu terdiri dari kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi teknologi baru, yang menciptakan produk baru dan peluang-peluang pasar yang baru. Perubahan teknologi membaca dampak pada perubahan gaya hidup dan pola konsumsi pasar. Untuk itu, dibutuhkan adanya inovasi penelitian dan pengembangan atau R&D untuk menciptakan ide-ide kreatif produk baru yang berorientasi pasar karena adanya kebutuhan konsumen yang perlu terpenuhi. Misal, adanya perkembangan teknologi informasi dan adanya gaya hidup yang menuntut kepraktisan, menuntut pemasar untuk lebih menawarkan program pemasaran, terutama kebijakan pendistribusian produk melalui fasilitas internet atau elektronik. Marketing seperti internet-based stories, electronic catalog, video marketing, dan mail marketing. Lalu, ada politik. Lingkungan ini terdiri dari undang-undang, instansi pemerintah, dan kelompok penekan yang mempengaruhi dan membatasi organisasi dan pribadi dalam masyarakat. Kecenderungan politik utama yang mempengaruhi manajemen pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada undang-undang yang mengatur perusahaan. Lalu yang kedua ada perubahan pelaksanaan undang-undang.
lalu ada pertumbuhan kelompok pembela kepentingan publik, lalu meningkatnya tekanan, dan meningkatnya perhatian terhadap etika. Sebagai contoh, peraturan pemerintah untuk melindungi kepentingan konsumen dari pelaku bisnis yang tidak terkendalikan melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI membaca dampak pada pengawasan produk secara lebih intensif. Lalu ada lingkungan budaya. Lingkungan budaya terdiri dari lembaga-lembaga dan kekuatan-kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada faktual, yaitu tampak jelas dari perbedaan warna dan selera. Lalu ada interpretif, yaitu harus ditafsirkan lebih dalam berhubungan dengan perasaan. Pergeseran nilai budaya, nilai-nilai sosial, keyakinan, dan kesenangan dari suatu masyarakat perlu mendapat perhatian pemasar, karena dapat mempengaruhi program pemasaran. Perlu kita ketahui dan pahami bahwa keenam aspek ini menjadi kunci penting dalam melakukan analisis pemasaran, karena jika ada salah satu aspek saja yang tidak diperhatikan, maka perusahaan akan mengalami keterlambatan dalam melihat peluang serta ancaman yang ada. Lalu ada marketing mix. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 1997, bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Kotler, Boom, dan Bittner dalam Kotler dan Armstrong tahun 1997 menegaskan bahwa marketing mix untuk jasa terdiri dari 7P, yaitu yang pertama ada produk. Pengertian produk menurut Kotler dan Armstrong tahun 1997 adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Ada 5 tingkatan produk yang terdiri dari ada A, yaitu manfaat inti atau core benefit, yaitu jasa atau manfaat fundamental yang benar-benar dibeli oleh pelanggan. Misalnya pada kasus hotel, di mana tamu hotel membeli istirahat dan tidur. Lalu B, ada produk dasar atau basic produk. Para pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk generik atau generic produk, yaitu versi dasar dari produk tersebut. Dengan demikian, sebuah hotel akan terdiri dari gedung dengan kamar-kamar yang disewakan. Lalu C, ada produk yang diharapkan atau expected product. Sekumpulan atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan dan disetujui oleh pembeli ketika mereka membeli produk tersebut. Misalnya, tamu hotel mengharapkan ranjang yang bersih, sabun dan handuk, lemari pakaian, dan suasana yang tenang. Kemudian, D, produk yang ditingkatkan atau augmented product. Layanan dan manfaat tambahan yang membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Misalnya, sebuah hotel dapat melengkapi produknya dengan menambahkan seperangkat televisi, sampo, pemesanan kamar yang cepat, makan malam yang lezat. Lalu yang terakhir ada produk yang potensial atau potensial produk. Mencakup semua peningkatan dan transformasi yang akhirnya akan dialami produk tersebut di masa depan. Nah, dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan oleh seseorang atau organisasi yang mempunyai manfaat baik berupa benda nyata maupun benda abstrak atau tidak berwujud. Lalu poin kedua ada harga atau price. Menurut Ciptono tahun 2008 menyatakan bahwa harga dapat diungkapkan dengan beberapa istilah, misalnya tarif, sewa, bunga, premium, komisi, upah, gaji, dan sebagainya. Dari sudut pandang pemasaran,
Harga merupakan suatu moneter atau ukuran lainnya, termasuk barang dan jasa, yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang dan jasa. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Sedangkan ketiga unsur lainnya, yaitu produk, distribusi, dan promosi, menyebabkan timbulnya biaya atau pengeluaran. Di samping itu, harga merupakan unsur bauran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Sedangkan menurut Alma tahun 2003, produsen harus pandai menetapkan kebijakan harga. Tinggi atau rendahnya harga yang ditetapkan harus berpedoman pada keadaan atau kualitas barang, konsumen yang dituju berpenghasilan tinggi, sedang atau rendah, konsumen perkotaan atau pedesaan. Kemudian suasana pasar, apakah produknya baru dikenalkan ke pasar atau produk menguasai pasar? Produk sudah melekat di hati konsumen atau banyak saingan. Terima kasih untuk penyaji 2 atas pemaparan materinya. Selanjutnya untuk penyaji 3 yaitu Fatma Sari Afriyanti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya adalah promosi. Nah, saluran promosi pemasaran menurut Ciptono 2008 terdiri dari 5 macam, yaitu personal selling. Selanjutnya mass selling. Nah, mass selling ini terbagi menjadi 5 bagian. Ada periklanan, publisitas, sales promotion, public relation, direct marketing. Kemudian ada tempat atau place. Nah, tempat menurut Alma 2003 berarti kemana tempat atau lokasi yang dituju, bagaimana saluran distribusinya, berapa banyak saluran, dan kondisi para penyalur yang diperlukan. Selanjutnya ada orang atau people. Nah, menurut Alma tahun 2003 mengungkapkan bahwa people berarti orang yang melayani ataupun yang merencanakan pelayanan terhadap para konsumen. Selanjutnya adalah sarana fisik atau physical evidence. Nah, Boom and Bitter dalam Kotler and Armstrong 1997 mengungkapkan bahwa physical evidence merupakan sarana fisik lingkungan terjadinya penyampaian jasa antara produsen dan konsumen berinteraksi dan setiap komponen lainnya yang memfasilitasi penampilan jasa yang ditawarkan. Adapun Lovelock dalam Ciptono 2008 itu mengemukakan bahwa perusahaan melalui tenaga pemasaran menggunakan 3 cara dalam mengelola bukti fisik yang strategis, yaitu ada an attention creating medium, and as a message creating medium, and an effect creating medium. Poin selanjutnya adalah proses. Alma menyatakan bahwa proses terjadinya di luar pandangan konsumen. Jadi konsumen ini tidak mengetahui bagaimana proses terjadi. Yang penting jasa dia terima harus memuaskan. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar menurut Kotler dan Armstrong 2008 itu merupakan membagi sebuah pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli dengan keinginan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda. Sedangkan menurut Farrell dan Hartline, segmentasi pasar adalah proses membagi keseluruhan pasar untuk produk tertentu atau kategori produk tertentu ke dalam segmen yang relatif homogen atau ke dalam kelompok. Nah, ada 4 pembagian pasar menurut Kotler 2008, yaitu geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Selanjutnya adalah menurut Bukhari dan Saladin 2010 ada 4 manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan segmentasi,
yaitu penjualan atau produsen berada dalam posisi yang baik untuk memilih kesempatan-kesempatan pada pemasaran. Kemudian, penjual atau produsen dapat menggunakan pengetahuannya terhadap respon pemasaran yang berbeda-beda, sehingga dapat mengalokasikan anggarannya secara lebih tepat ke berbagai segmen. Selanjutnya, untuk merumuskan strategi pemasaran yang efektif dan efisien, dan penjual atau produsen dapat mengatur produk lebih baik sehingga benar-benar cocok dengan permintaan pasar. Dengan demikian, perusahaan dapat mengevaluasi pasarnya dan posisi pesaing. Selanjutnya, Kotler dan Keller 2009 mengatakan bahwa segmentasi pasar konsumen memiliki variabel segmentasi utama, yaitu segmentasi geografis, kemudian demografis, psikografis, dan perilaku. Nah, menurut Subagoyo 2010, peran segmentasi dalam marketing yaitu untuk memudahkan kita untuk lebih fokus masuk ke pasar sesuai keunggulan kompetitif perusahaan kita, mendapatkan input mengenai peta kompetisi dan posisi kita di pasar, merupakan basis bagi kita untuk mempersiapkan strategi marketing kita selanjutnya. Faktor kunci mengalahkan pesaing dan memandang pasar dari sudut pandang cara yang unik dan cara yang berbeda. Selanjutnya ada menurut Setiadi 2003, kelas sosial dan gaya hidup mempunyai pengaruh yang kuat pada pemilihan barang-barang atau terhadap keputusan-keputusan dalam pemilihan kebutuhan. Baik, selanjutnya untuk penyaji 4 yaitu Gina Muftianisa. Waktu dan tempat saya persilahkan. D. Saluran pemasaran. Salah satu unsur dalam bauran pemasaran adalah flash atau saluran pemasaran yang merupakan perantara bagi produsen untuk menyampaikan produknya kepada konsumen. Dengan tidak adanya saluran pemasaran, konsumen akan kesulitan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya, ataupun perusahaan akan menghadapi kesulitan untuk menyampaikan produknya kepada konsumen. Di sini terdapat pengertian saluran pemasaran menurut para ahli. A. Pandi Tiptono. Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan, baik jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan. B. Jaslim Saladin. Pengertiannya mencakup 3 unsur. Yang pertama, adanya kelompok lembaga pemasaran. 2. Adanya kegiatan atau fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut. 3. Adanya arah pergerakan produk serta pemilikannya dari produsen ke konsumen. C. Kotler dan Keller. Saluran pemasaran adalah organisasi-organisasi yang saling tergantung, yang tercakup dalam proses yang membuat produk atau jasa menjadi tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. Mereka adalah perangkat jalur yang diikuti produk atau jasa setelah produksi, yang berkulminasi pada pembeli dan penggunaan oleh pemakai akhir. Di sini ada fungsi-fungsi saluran pemasaran. Dalam usaha memasarkan produknya, suatu perusahaan haruslah berpegang pada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi saluran distribusi yang berguna untuk membantu memperlancar pergerakan barang untuk sampai pada konsumen akhir. Menurut Jaslim Saladin, yang pertama informasi. Sebagai pengumpul dan penyebar informasi riset pemasaran tentang potensi dan kemampuan pasar, pesaing, dan kekuatan-kekuatan lain dalam lingkungan pemasaran. Selanjutnya, promosi. Sebagai pengembangan dan penyebaran komunikasi, lalu negosiasi, yaitu usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perpindahan hak milik. Lalu ada pemesanan, yaitu komunikasi saluran ke belakang mengenai minat membeli oleh anggota saluran pemasaran ke produsen. 5. Pembiayaan, yaitu permintaan dan penyebaran dana untuk menutup biaya saluran pemasaran tersebut. Selanjutnya ada pengambilan resiko, yaitu perkiraan pekerjaan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran tersebut.
Ada kepemilikan fisik, yaitu milik dari penyimpanan dan pergerakan barang secara fisik dari bahan mentah sampai ke konsumen akhir. Lalu ada pembayaran, yaitu arus pembayaran atau uang kepada penjual atas jasa atau produk atau jasa yang telah diserahkan. Lalu yang terakhir ada kepemilikan, yaitu arus kepemilikan dari suatu lembaga pemasaran ke lembaga pemasaran lainnya. Digital marketing. Digital marketing adalah praktek marketing yang menggunakan saluran distribusi digital untuk mencapai konsumen dengan cara yang relevan, personal, dan cost efektif. Aktivitas-aktivitas pemasaran akan dilakukan secara intensif menggunakan media komputer, baik mulai dari penawaran produk, pembayaran, dan pengirimannya. Dalam konteks marketing, kondisi krisis global membuat banyak organisasi mulai memikirkan dan mencari metode penghematan. Tidak menjadi rahasia umum bahwa biaya terbesar organisasi selalu berasal dari biaya marketing dan tenaga kerja. Oleh sebab itu, organisasi bisnis harus pandai melihat peluang melakukan aktivitas marketing yang efektif di era digital dengan biaya yang murah dan efektif. Teknologi digital telah banyak mengubah wajah dunia bisnis, termasuk aktivitas pemasaran. Meskipun digital marketing tidak meliputi teknik dan praktek yang masuk dalam kategori internet marketing dengan cara-cara untuk mencapai target konsumen yang tidak memerlukan internet. Teknologi telah mengubah cara manusia dalam berbicara, berkomunikasi, bertindak, dan mengambil keputusan. Teknologi telah menjadi sangat efektif dalam memaksimalkan bottom line suatu organisasi. Nutracetik. Nutracetikal adalah istilah yang berasal dari kata nutrisi dan farmasi. Produk nutracetikal didefinisikan sebagai zat yang memiliki manfaat fisiologis atau memberikan perlindungan terhadap penyakit kronis, menunda proses penuaan, dan meningkatkan harapan hidup. Saat ini, nutracetikal mendapat banyak perhatian karena memiliki potensi nutrisi, keamanan, dan efek terapi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nutracetikal dapat mencegah dan mengatasi berbagai penyakit seperti diabetes, osteoporosis, penyakit kardiovaskuler, kanker, dan penyakit neurologis. Sebagian besar senyawa nutracetikal memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Terima kasih kepada penyaji 4. Selanjutnya penyaji 5, yaitu saya sendiri. Evaluasi. Yang pertama, uji organoleptik. Uji organoleptik atau biasa disebut uji indera atau uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Organoleptik yaitu penilaian, pengamatan tekstur, warna, bentuk, aroma, rasa dari suatu makanan, minuman maupun obat-obatan. Menurut Nashiru 2014. Penilaian organoleptik digunakan untuk menilai mutu suatu makanan. Yang kedua, uji hedonik. Uji hedonik merupakan sebuah pengujian dalam analisis sensori organoleptik yang digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan kualitas di antara beberapa produk sejenis dengan memberikan penilaian atau skor terhadap sifat tertentu dari suatu produk dan untuk mengetahui tingkat kesukaan dari suatu produk. Tingkat kesukaan ini disebut skala hedonik, yaitu skala sangat suka, suka, biasa, kurang suka, dan tidak suka. Itu menurut Tarwendah IP 2017. Selanjutnya, deskripsi bahan alam. Yang pertama, kayu manis. Kayu manis atau Cinnamomum verum cinesiolanicum ialah sejenis pohon penghasil rempah-rempah, termasuk ke dalam jenis rempah-rempah yang amat beraroma, manis, dan pedas. Kayu manis adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan oleh manusia. Selain penggunaannya sebagai bumbu, terbukti berbagai efek farmakologis seperti anti-diabetes, hipolipidemik, antibakteri, dan aktivitas jamur. Yang kedua, jahe. Jahe atau Zingiber officinale adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rimpangnya berbentuk jemari yang mengembung di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas disebabkan senyawa keton bernama zingeron. Jahe termasuk suku Zingiberaceae atau temu-temuan. Jahe bisa digunakan untuk mengobati beberapa macam penyakit seperti batuk, penghilang rasa sakit atau antipiretik, dan sebagainya.
menurut Wahyudi B. tahun 1994. Antioksidan alami dalam jahe cukup tinggi dan sangat efisien dalam menghambat radikal bebas, superoksida, dan hidroksil yang dihasilkan oleh sel-sel kanker, dan bersifat sebagai anti-karsinogenik, non-toksik, dan non-mutagenik pada konsentrasi tinggi. Beberapa senyawa, termasuk zingerol, thiogol, dan zingeron, memiliki aktivitas farmakologi dan fisiologis seperti efek antioksidan, antiinflamasi, analgesik, antikarsinogenik, dan kardiotonik. Manju Denalini dalam Helmani dan Winarti. Rimpang jahe merupakan salah satu tanaman obat yang banyak khasiat. Menurut Hubasik dalam Untari et al. Tahun 2012, jahe merah mempunyai banyak manfaat, diantaranya sebagai antiemesis, antioksidan, antitumor, dan antiimunobulator. Yang ketiga, madu. Madu adalah cairan alamiah yang banyak mengandung zat gula yang dihasilkan oleh lebah genus Apis dari nektar bunga dan rasanya manis. Madu juga merupakan salah satu hutan non-kayu. Rasa manis madu disebabkan oleh unsur monosakarida, fruktosa, dan glukosa, dan memiliki rasa manis yang hampir sama dengan gula. Tidak hanya memiliki rasa manis dan lezat, madu juga dikenal baik untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pemanis alami yang lebih sehat daripada gula. Cairan kental berwarna kuning, keemasan, hingga coklat kehitaman yang diproduksi oleh lebah ini mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh secara umum. Kandungan nutrisi yang terdapat pada madu meliputi karbohidrat, vitamin C, vitamin B, asam amino, magnesium, fosfor, dan kalium. Madu juga bersifat antibakteri, anti radang, dan anti jamur. Selain itu, madu juga kaya akan antioksidan, flavonoid, dan polifenol. Baik, selanjutnya untuk penyaji 6 yaitu Ridwan Nuryadin. Selanjutnya, ada monografi bahan tambahan. Yang pertama, gula putih. Rumus kimia dari gula putih yaitu C12H22O11 dengan massa molarnya 342,30 gram per mol, penampilannya padatan putih, densitasnya 1,587 gram per cm kubik, padat, titik leburnya 186 derajat Celcius, dekom, kelarutan dalam air 2000 gram per liter, dengan suhunya 25 derajat Celcius. Selanjutnya, ada tepung terigu. Rumus kimia dari tepung terigu yaitu C6H10O5N, penampilannya bubuk putih, densitasnya 1,5 gram per cm kubik, titik lebur dekom, kelarutan dalam air tidak ada. Selanjutnya, maizena. Nama resmi pati jagung atau Amylomyces, sinonim tepung jagung. Pemberiannya serbuk halus, kadang-kadang berupa gumpalan kecil, warna putih, tidak berbau, tidak berasa. Kelarutannya praktis dilarut dalam etanol dingin 95% dan air dingin. Mengembang dalam air dengan konsentrasi 5-10% pada 30 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai bahan penolong. Berikutnya ada baking powder. Nama resminya yaitu natrium bikarbonat, rumus kimianya NaHCO3, pemberiannya serbuk hablur putih, stabil di udara kering tetapi dalam udara lembab secara perlahan-lahan terurai. Kelarutannya larut dalam 11 bagian air, praktis tidak larut dalam etanol 95% P. Untuk waktu dan tempat pelaksanaannya yaitu Minggu 21 Februari 2021. Tempatnya yaitu Kampung Pasar Kaler RT 8 RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk alat dan bahannya, diantaranya untuk alat ada oven, mixer, loyang, ayakan, spatula, kertas roti, dan piping bag. Untuk bahan diantaranya ada terigu, gula halus, mentega, kuning telur, maizena, susu bubuk, baking powder, jahe, kayu manis, madu, dan wijen.
Formula cookies atau kue kering dan kayu manis yaitu untuk 20 buah cookies atau kue kering jahe dan kayu manis, yaitu pertama ada terigu sebanyak 250 gram, gula halus sebanyak 150 gram, mentega sebanyak 170 gram, kuning telur 1 butir, maizena 50 gram, susu bubuk 20 gram, baking powder 1 sendok teh, jahe 2 sendok makan, kayu manis 4 gram, madu 2 sendok makan, dan wijen secukupnya. Kemudian untuk prosedur kerjanya, pertama, mentega, gula halus, dan kuning telur, serta madu dicampur menggunakan mixer selama 2 menit. Selanjutnya masukkan terigu, tepung maizena, susu bubuk, baking powder, jahe bubuk, dan kayu manis, aduk hingga rata. Bagi adonan menjadi 4 bagian, beri pewarna pembeda pada tiap bagian. Bentuk adonan menjadi bulat pipih, letakkan pada loyang yang sudah dioles. Selanjutnya beri taburan wijen di atasnya, kemudian panggang pada suhu 160 derajat Celcius selama 20 menit sampai matang kecoklatan. Setelah dingin, simpan dalam toples kedap udara. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya untuk penyaji 6. Selanjutnya penyaji 7, Siti Zahra Apriliani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi. Evaluasi ini terdiri dari uji organoleptik dan juga uji hedonik. Uji organoleptik atau biasa disebut uji indera atau uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Pengujian organoleptik mempunyai peranan penting dalam penerapan mutu. Pengujian organoleptik merupakan cara menilai dengan panca indera. Hal ini untuk mengetahui perubahan maupun penyimpangan pada produk. Organoleptik yaitu penilaian dan pengamatan tekstur, warna, bentuk, aroma, rasa dari suatu makanan, minuman maupun obat-obatan. Penilaian organoleptik digunakan untuk menilai suatu mutu makanan. Dalam penilaian organoleptik memerlukan panel, baik perorangan maupun kelompok, untuk menilai mutu maupun sifat benda dari kesan subjektif. Yang kedua yaitu uji hedonik. Uji hedonik merupakan sebuah pengujian dalam analisis sensori organoleptik yang digunakan untuk mengetahui bedanya perbedaan kualitas di antara beberapa produk sejenis dengan memberikan penilaian atau skor terhadap sifat tertentu dari suatu produk dan untuk mengetahui tingkat kesukaan dari suatu produk. Tingkat kesukaan ini disebut skala hedonik, yaitu sangat suka, suka, biasa, kurang suka, dan tidak suka. Kemudian yaitu ada analisis data. Analisis data meliputi uji karakteristik, analisis SWOT, analisis keuangan, dan uji hedonik, serta analisis AIDA. Data hasil uji karakteristik diolah menggunakan analisis deskriptif. Data hedonik dilihat dari masing-masing parameter seperti warna, aroma, rasa, dan bentuk dengan melihat frekuensi kesukaan yang kemudian ditabulasi dalam bentuk diagram batang. Yaitu ada aspek pemasaran dan kewirausahaan. Aspek yang pertama yaitu riset pasar. Proses riset pasar meliputi identifikasi dan melihat peluang, membuat desain riset, memilih metode riset dasar, memilih prosedur sampling, menganalisis data, menyimpan dan menulis laporan, serta evaluasi riset. Proses yang pertama yaitu identifikasi dan melihat peluang. Identifikasi peluang usaha adalah pengenalan pengetahuan seseorang tentang peluang-peluang usaha, baik usaha yang ada di sekitarnya maupun yang ada di luar daerahnya, ataupun usaha yang sudah diketahui sampai yang belum diketahui. Pada tahap ini, kami melakukan identifikasi peluang usaha terhadap produk yang akan dibuat, yaitu cookies. Produk cookies banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya kalangan anak muda. Produk ini dapat dinikmati pada berbagai kesempatan atau tidak terbatas pada acara tertentu saja.
Seiring berkembangnya produk cookies di Indonesia, cookies tidak lagi hanya dimakan sebagai makanan penutup, tapi juga dapat dikonsumsi sebagai makanan selingan atau snack. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya restoran maupun kafe yang menyediakan cookies sebagai menu pelengkap. Tren perkembangan cookies ini dapat menjadi sumber inspirasi peluang usaha yang menjanjikan karena telah memiliki tren dan pasar tersendiri di masyarakat, bahkan telah menjadi lifestyle. Proses yang kedua yaitu membuat desain riset. Desain riset ini adalah kerangka kerja atau rencana untuk melakukan studi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Pada tahap ini, desain riset yang dibuat yaitu menggunakan riset deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu seperti menggambarkan motivasi membeli, sikap konsumen, tingkat kepuasan konsumen, perilaku pembelian, dan sebagainya. Proses yang selanjutnya yaitu memilih metode riset dasar. Metode riset merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Yang selanjutnya yaitu memilih prosedur sampling. Prosedur sampling yang digunakan adalah accidental sampling. Accidental sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas. Artinya, siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristiknya, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai responden. Selanjutnya yaitu menganalisis data. Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data yang digunakan yaitu memakai analisis data yang menjabarkan secara deskriptif. Kemudian untuk data-data yang lainnya ditabulasi ke dalam bentuk diagram. Proses yang selanjutnya yaitu menyimpan dan menulis laporan serta evaluasi riset. Aspek pemasaran dan kewirausahaan yang kedua yaitu analisis SWOT yang meliputi strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini yaitu menggunakan bahan alam, yaitu kayu manis dan jahe yang memiliki banyak khasiat. Kemudian harganya cukup terjangkau serta kemasan yang mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk ini yaitu tidak bisa dikonsumsi setiap hari untuk lanjut usia dan pengidap penyakit diabetes. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang, yaitu dapat dipesan melalui media sosial, kemudian mengikuti kebutuhan pasar. Selanjutnya belum ada yang menjual cookies dengan inovasi menggunakan bahan alam jahe dan kayu manis. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Ancamannya yaitu terdapat pesaing yang lebih berpengalaman dalam mengolah cookies. Terima kasih untuk penyaji 7. Selanjutnya penyaji 8 yaitu Vanessa Arifia Nandita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang ketiga yaitu target market. Adapun target market yang direncanakan yaitu sebagai berikut. A. Mahasiswa-mahasiswi Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. B. Staf dan dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. C. Masyarakat di Kota Tasikmalaya. Yang keempat yaitu positioning. Positioning merupakan tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen, sehingga konsumen memahami dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan para pesaingnya. Positioning produk yang baik adalah jika produk tersebut lebih unggul daripada produk lain yang sejenis. Positioning dari cookies yaitu terdapat pada rasanya yang memadukan antara rasa manis dan pedas dari jahe yang enak dan unik, serta kemasan yang menarik. Produk cookies ini mempunyai slogan yaitu sebarkan kebahagiaan bersama cookies. Yang kelima yaitu marketing mix. Produk yang akan kami jual yaitu makanan kue kering dengan kandungan jahe, kayu manis dengan ditambahkan topping wijen yang sehat dan kaya akan manfaat.
Satu box diberi harga Rp10.000 dengan mengadakan promosi lewat sosial media maupun tatap muka langsung atau personal selling. Bertempat di sekitar kampus Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya maupun di sekitar Cilolohan dan masyarakat wilayah Kota Tasikmalaya. Dengan sasaran yaitu dosen dan mahasiswa-mahasiswi Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya, masyarakat sekitar daerah Cilolohan, serta masyarakat di wilayah Kota Tasikmalaya. Yang keenam yaitu segmentasi pasar. A. Segmentasi demografis. Pada segmentasi ini didasarkan pada negara, regional, provinsi atau kota yang akan kita tuju untuk penjualan produk. Rencananya, produk yang kami buat akan dipasarkan di wilayah Jawa Barat, khususnya di daerah Tasikmalaya, Cirebon, dan Garut. B. Segmentasi geografis. Pada segmentasi ini didasarkan pada umur, jenis kelamin, dan pendapatan seseorang yang kita targetkan. Adapun produk yang kami buat cocok untuk usia 12 tahun ke atas, baik yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki. C. Yaitu segmentasi psikologis. Pada segmentasi ini didasarkan pada gaya hidup, kelas sosial, dan kepribadian seseorang. Produk kami ini sesuai dengan kelas sosial dari kalangan menengah ke atas. Yang D yaitu segmentasi tingkah laku. Pada segmentasi ini didasarkan pada kesempatan membeli manfaat yang dicari. Tentunya dengan manfaat dari jahe yang berpotensi sebagai imunomodulator dan perpaduan kayu manis dengan madu serta diberi topping wijen, maka akan menarik perhatian pembeli. Yang ketujuh yaitu saluran pemasaran dan digital marketing. Saluran pemasaran yang akan kami lakukan yaitu dengan cara saluran distribusi langsung, di mana produk yang kami jual langsung kami tawarkan kepada konsumen, atau dengan kata lain tidak ada perantara dalam pembelian produk kami. Kemudian menggunakan sistem pre-order dan delivery order. Sedangkan jenis digital marketing yang akan kami lakukan yaitu dengan sosial media strategi, di mana hal ini akan kami lakukan dengan cara menawarkan produk melalui berbagai platform sosial media seperti WhatsApp dan Instagram. Hal ini dapat bermanfaat sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar kami dengan konsumen. Yang kedelapan yaitu analisis AIDA. Metode AIDA digunakan untuk melihat efek secara hierarki dari promosi produk terhadap pangsa pasar potensial. Ada cara yang dipergunakan untuk menilai apakah iklan tersebut efektif atau tidak. Menurut Duryanto, terdapat 4 metode penilaian efektivitas iklan. Salah satunya yaitu dengan metode CRI atau Customer Response Index, digunakan untuk mengetahui respon konsumen pada suatu periode waktu tertentu. Kampanye iklan suatu merek atau produk dalam bentuk presentase respon konsumen dalam kuesioner. Metode ini yang akan kami gunakan terhadap salah satu strategi pemasaran. Yang kesembilan yaitu analisis keuangan. Analisis keuangan menggunakan metode Common Size Financial Statement. Metode ini merupakan metode analisis yang menjadikan laporan keuangan dalam bentuk presentasi. Adapun presentasi yang dibuat biasanya berkaitan dengan jumlah yang bernilai penting, misalnya aset pada neraca, penjualan pada laporan laba atau rugi. Yang ke-10 yaitu perhitungan BEP. Ada 2 cara untuk menghitung BEP yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan cara menghitung BEP berdasarkan unit, yaitu titik pulang pokok BEP yang dinyatakan dalam jumlah penjualan produk di nilai tertentu. Dalam hal ini kita akan memperkirakan pada jumlah produk keberapa bisnis kita akan mengalami balik modal atau break-even point. Yang kedua adalah dengan cara menghitung BEP berdasarkan nominal rupiah, yaitu dengan menghitung titik pulang pokok yang dinyatakan dalam jumlah penjualan atau harga penjualan tertentu. Dalam hal ini kita akan memperkirakan pada jumlah nominal penjualan berapa bisnis kita akan mengalami balik modal atau break-even point.
Dalam menyusun perhitungan BEP, terlebih dahulu kita tentukan 3 elemen yang ada di rumus BEP, yaitu A. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tempat usaha, pegawai, mesin, dan lain-lain. Biaya ini merupakan biaya yang harus kita keluarkan meskipun kita tidak menjual sama sekali. B. Variable cost atau biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan kita dalam menjalankan usaha. Biaya variabel ini jumlahnya berubah-ubah tergantung pada kegiatan yang kita lakukan. Misalnya saja jika kita harus membayar biaya distribusi jika ada barang yang diproduksi, membayar komisi, nota penjualan, biaya komunikasi kepada pelanggan, dan lain-lain. Harga penjualan yaitu harga jual yang kita tentukan kepada pembeli. Selanjutnya yaitu kontribusi margin per unit adalah jumlah keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menjual produk kita. Sehingga rumus BEP dapat dituliskan BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Untuk BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Terima kasih untuk penyaji 8. Demikian presentasi dari kelompok 5. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.